Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat tahun baru dan selamat hari Minggu pertama pada bulan Januari tahun 2021 untuk ibadah perjamuan kudus bersama seluruh jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan, online di rumah masing-masing. Juga bagi saudara-saudara kita yang sempat mengikuti ibadah online di mana saja saudara berada, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita dengan doa bersama. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena kami boleh masuk di tahun yang baru ini. Oh Tuhan Yesus, di mana penyertaan-Mu yang heran dan maha kuasa, kami boleh alami dengan sukacita. Sebab itu di minggu yang pertama ini ya Tuhan, di tahun 2021, tahun yang baru ini, kami mengucap syukur bersama Tuhan dalam perjamuan kudus yang ada. Ibadah ini Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir bersama-sama kami. Dan apa yang kami lakukan ini sangat berharga di mata-Mu. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan pujian yang girang-girang buat Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Segala kata akan menang, menghadapi semua musuh. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan. Di tahun yang baru ini, kita boleh merasakan kiri kananku ada Tuhan. Asal kita memandang akan Tuhan terus. Jangan kita lihat kiri dan kanan. Ada Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kemuliaan Tuhan turun di dalam kehidupan kita, pribadi kita, di dalam usaha kita, asal kita memandang terus kepada Tuhan. Jangan kita lihat kiri kanan tergoda, tapi pandang terus kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam sebagian firman Tuhan, kita akan ikuti. Kita angkat dulu satu pujian penyembahan untuk Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, tapi hanya kekuatan daripada Tuhan yang kita alami pada tahun yang baru ini. Kita tidak mampu
Haleluya Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Tangan kami terus terangkat kepadamu. Haleluya. Biar Tuhan Engkau pegang tangan kami, jangan Engkau lepaskan. Karena kami tidak ada kekuatan apa-apa untuk menghadapi di sekeliling kami. Haleluya. Tapi kekuatan Roh Kudus ada di dalam kami. Amin. Inilah yang kami terima pada tahun yang baru ini. Sukacita, damai sejahtera melalui firman-Mu yang hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami yakin Tuhan. Roh Kudus ada dan Amin. akan memberkati di dalam perjamuan kudus, di dalam firman Tuhan. Amin. Pada Haleluya. saat ini di tahun yang baru, kami mau baharu terus pribadi kami di dalam Amin. Engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus Dalam nama Kristus, Yesus. kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengikuti firman Tuhan. Yang di rumah ada Alkitab, silakan buka, atau di depan juga ada ayat-ayat nanti yang kita akan bacakan. Tema pada hari ini, di tahun yang baru ini, yaitu barang siapa masuk melalui aku, yaitu Yesus, ia akan diselamatkan. Puji Tuhan. Kita buka firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Kita akan bacakan bersama-sama ya, masing-masing di rumah, dan di sini ada di depan, nanti saudara akan baca ya. Ayat yang ke-9 dari Yohanes 10 ayat 9. Berkata demikian, akulah pintu. Aku ini huruf besar. Jadi Yesus berkata, Yesus adalah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, kata Yesus, ia akan selamat. Amin. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup Haleluya. dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kita beri kemuliaan Haleluya. kepada Tuhan. Puji Tuhan. Artinya saudara, di dalam dunia ini kita diperhadapkan ada dua jalan. Jalan Yesus, melalui Yesus ada ayat berkata, apabila engkau melalui Yesus, maka kita akan sampai ke surga. Hanya satu jalan, hanya satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Ada dua pintu, yaitu pintu Yesus. Kalau kita masuk melalui pintu Yesus, kata firman Allah, siapa melalui pintu Yesus, dia akan diselamatkan. Amin. Pasti masuk kerajaan surga. Haleluya. Karena melalui pintu Yesus. Pintu Yesus itu ada damai dan sukacita. Ada kegembiraan, ada kebahagiaan, aman kalau kita masuk pintu Yesus. Haleluya. Dan pasti pintu surga terbuka. Tetapi saudara, di dalam dunia ini, sekalipun kita sudah berjalan di dalam pintu Yesus, jalan keselamatan, kita masih banyak godaan, masih banyak rintangan, sehingga pengiringan kita kepada Tuhan, kalau kita tidak taat dan setia kepada Tuhan, maka sia-sia perjalanan kita melalui pintu Yesus. Yesus berkata, Roh Kudus akan menyertai dalam perjalanan hidup kita di dalam melalui pintu Yesus. Asal kita tetap setia
mendengarkan, melakukan firman Allah, maka apa yang kita hadapi, Tuhan pasti menangkan. Amin. Kalau kita sekarang sudah 3 hari masuk di tahun yang baru, 3 hari kita sudah masuk di dalam pintu Yesus, sedang berada di jembatan. Saudara, di sebelah kanan kita boleh melihat kemuliaan Allah, damai dan sukacita, aman sejahtera. Tetapi ingat saudara, di sebelah kiri ini ada dunia yang menggoda di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, perjalanan kita. Sekali lagi, pujian tadi berkata, kiri kananku ada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka yang di sebelah kiri ini, godaan akan mengganggu dalam perjalanan hidup kita. Akhirnya sia-sia perjuangan kita. Sebab itu, marilah di dalam kita masuk tahun yang baru ini, kita pandang terus kepada Tuhan. Pasti kiri kanan ada Yesus. Amin. Dan pintu yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-9. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pintu yang kedua. Pencuri itu sifatnya penipu, munafik, menggoda kita, memberikan satu ajakan, membujuk kita yang manis-manis. Tetapi di balik itu semua diakhiri dengan membunuh dan membinasakan. Sekarang kita sedang menghadapi keadaan yang ada. Sudah 9 bulan saudara, 10 bulan kita mengalami pandemi COVID-19. Yang suasana yang tidak menyenangkan, yang suasana mencekam akan kesehatan kita, mencekam di dalam usaha kita, waktu kita, persaudaraan kita, keluarga kita, sehingga kita tidak bisa kumpul bersama pada hari Natal, malam tahun baru yang seperti kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Ini satu suasana yang menyedihkan sebenarnya. Inilah suasana yang sedang kita hadapi. Dan ini kalau kita tidak kuat menghadapi, maka pencuri akan mencuri damai sejahtera yang ada di dalam hati kita, sukacita yang ada di dalam hati kita. Dia akan mencuri dan akan membunuh dan membinasakan. Sebab itu firman Allah selalu memberikan kekuatan buat kita. Ingat, pintu yang lain yaitu pencuri daripada iblis, saudara. Dan siapa yang melalui pintu ini akan mengalami satu kekecewaan, kebinasaan. Akhir hidup semua gagal rencana Tuhan. Tapi marilah kita pilih pintu Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita, yang menebus dosa kita. Di tahun yang baru ini, saudara, Yesus menjanjikan kepada kita, atau janji Yesus kepada kita di dalam ayat yang ke-10 terakhir tadi. Ayat yang ke-10 terakhir berkata, Aku datang supaya mereka, kita ini, Yesus datang supaya kita ini mempunyai hidup dan mempunyainya segala kelimpahan. Haleluya. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan. Ini janji Tuhan dan Tuhan sedang memberikan ini kepada kita, bahwa kita akan hidup dan kita akan mempunyai segala kelimpahan. Amin. Kelimpahan rohani, saudara. Barangkali kelimpahan jasmani, persiapan makanan, persiapan ekonomi kita cukup. Tetapi jiwa kita, yang kita selalu Tuhan memberikan kelimpahan, jiwa kita damai sejahtera.
Sekalipun berapa lama Tuhan izinkan kita tinggal di rumah, ada pembatas-pembatas. Dalam ibadah ada jarak-jarak. Bahkan kita juga ada sebagian yang belum ada ibadah bersama. Tetapi kalau ada sukacita yang berlimpah Tuhan berikan, maka kita tidak merasa sepi. Selalu kita bersukacita di dalam Tuhan. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita untuk umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena pada hari-hari ini yang salah satu yang sangat menyedihkan dalam kehidupan kita, buat kita beribadah kepada Tuhan. Hal-hal yang belum pernah kita alami, sekarang kita alami. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam pribadi-pribadi kita masing-masing ada sukacita damai sejahtera yang tertentu. Sebab itu, di tahun yang baru ini, marilah kita perbaharui pribadi kita dengan Tuhan. Kita baharui tahun yang baru ini pribadi kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu melimpahkan damai dan sukacita dalam kehidupan kita. Pesan Yesus di dalam Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1 berkata demikian. Ulangan 28 ayat 1. Silakan baca di depan. Bunyinya demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Saudara, sekali lagi, kalau kita dengar baik-baik suara Tuhan pada hari ini melalui firman Allah, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah pesan Yesus. Kita harus dengar baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Di tahun yang baru ini ada janji-janji Tuhan yang penuh sukacita kemuliaan. Ayat yang ke-14 berkata, Ulangan 28 ayat yang ke-14. Saudara silakan baca depan, saya akan bacakan. Jadi tadi kalau kita baik-baik mendengar suara Tuhan, yaitu firman Allah pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat kita dari segala bangsa-bangsa. Dan ayat yang ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, tidak menyembah kepada Allah lain, tidak mengikuti jalan yang kedua, yaitu jalan iblis, jalan pencuri yang menuju kepada kebinasaan, maka Tuhan akan menolong kita. Sebab itu ayat yang ke-14 ini Tuhan pesankan, jangan tergoda dengan kiri dan kanan. Jangan tergoda dengan ajakan kiri dan kanan. Saudara, di tahun yang baru ini, barangkali di dalam usaha kita, dalam perjalanan hidup kita, kita sudah lalui 10 bulan banyak yang tidak menyenangkan. Barangkali kita akan diajak untuk satu pekerjaan yang menyenangkan, menggoda kita yang enak-enak. Tapi Tuhan berkata, jangan lihat kiri dan kanan. Jangan menyembah dan mengikuti kepada Allah lain, yaitu ajakan pintu daripada iblis. Tapi pandang terus pintu, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat. Karena pintu daripada iblis menuju ke kebinasaan, senang-senang dulu, akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan Yesus, keselamatan,
pasti masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Dan Haleluya. ayat yang ke-13, Ulangan 28 ayat 13. Apa yang Tuhan pesankan di ayat itu? Apabila kita setia, dengar baik-baik firman Tuhan, suara Tuhan hari ini, maka ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun Amin. apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu Haleluya. yang kusampaikan pada hari ini melalui firman Allah dalam ibadah. Maka engkau akan melakukan dengan setia. Haleluya. Tuhan akan angkat, bukan turun tetapi naik. Yang turun adalah Tuhan untuk menangani semua, tapi kita Tuhan akan angkat naik terus. Haleluya. Dan kita memuji membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan berkata kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan menjamah di dalam kehidupan kita. Kita beri kemuliaan kepada Haleluya. Tuhan. Sebab itu kita masuk pintu melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memberikan jalan keselamatan. Kalau kita setia mendengarkan baik-baik suara Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan lakukan dengan setia, pasti kita akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan yang berperang buat kita di dalam dunia ini. Yang kita hadapi adalah musuh yang tidak kelihatan, tapi Tuhan menjaga dengan kuasa dari surga, dengan satu kemuliaan Tuhan. Di mana kita berada selalu ada kemenangan. Haleluya. Tuhan memberkati firman Allah melalui ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan kita siapkan roti dan anggur di depan saudara-saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sebelum kita terima akan roti dan anggur yang akan didoakan dulu. Kita menyanyi dulu satu pujian penyembahan kepada Tuhan. roti dan anggur di depan kita. Kita akan berdoa bersama sebentar. Apabila saya akan angkat tangan dan akan tumpangkan tangan atas roti dan anggur, saudara sidang jemaat yang ada di rumah, bahkan di mana saja berada, hadapi roti dan anggur, tumpangkan tangan
Karena tangan-tangan kita sudah dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus dengan kematian Tuhan Yesus. Tangan Tuhan bersama tangan kita akan tumpang tangan atas roti dan anggur akan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah membela kami sampai pada saat ini. Kami boleh lewati tahun 2020 dengan bermacam-macam hal yang kami sudah hadapi. Kami boleh merasakan kemenangan sampai saat ini. Pembelaan-Mu di tahun yang baru ini. Hari yang ketiga kami dapat makan bersama Engkau. Karena inilah yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau akan melayani kami dengan tubuh-Mu dan darah-Mu sendiri. Yang sebentar kami akan berdoa bersama. Sebab itu Tuhan, Engkau ampuni segala dosa kekurangan kami. Tuhan, segala apa yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu, baik itu melalui perbuatan, perkataan kami, Engkau ampuni dan sucikan dengan kuasa darah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kehidupan kami, tangan-tangan kami sucikan dengan darah Yesus, sehingga tangan-Mu sendiri memakai tangan-tangan kami dengan kuasa-Mu untuk menumpang tangan atas roti dan anggur ini. Kita sama-sama letakkan tangan di atas roti dan anggur ini. Hamba serahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur ini berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Memberikan kekuatan buat kami, memberikan kesehatan buat kami, memberikan keselamatan buat kami ya Tuhan. Pagari setiap kami dengan kuasa-Mu. Hancurkan segala virus-virus, baik itu virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui perjamuan suci yang ada perjamuan kudus bersama Yesus, kami disucikan dan berkenan kepadamu. Terima kasih Roh Kudus atas kehadiran-Mu. Kami akan makan bersama Engkau dalam pelayanan ini. Dan Engkau akan melayani kami. Dan kami akan terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kita ambil tubuh Kristus. Dan sebentar kita akan pegang darah Kristus. Kita siapkan hati kita. Kita makan bersama. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita angkat tubuh Kristus. Kita angkat tubuh Kristus dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengucap terima kasih. Tubuh Kristus sudah menyatu dengan tubuh kita. Daging Kristus sudah menyatu dengan daging kita. Kita angkat cawan darah Kristus dan kita mendengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji membesarkan nama Tuhan.
Karena kasih Kristus di kayu salib, kita boleh alami sampai saat ini. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah makan bersama Engkau ya Tuhan. Dan tubuh-Mu, daging-Mu, darah-Mu sudah menyatu di dalam tubuh dan daging kami sendiri. Dan kami yakin segala sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus-virus pada saat-saat ini yang mengintip di dalam kesehatan kami, kami yakin dengan kuasa-Mu, dengan api Roh Kudus menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua yang berdekat di dalam setiap umat-Mu, di dalam setiap sidang jemaat-Mu, Tuhan sudah hancurkan, halaukan dengan kuasa darah Yesus. Kami boleh merasakan kemenangan, kekuatan baru di tahun yang baru ini. Karena bukan oleh kuat gagah kita, kalau kita boleh berada sampai saat ini, tetapi oleh berkat gagah kemurahan Tuhan daripada yang kita alami daripada Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak putus-putusnya kami memuji membesarkan nama-Mu. Betapa kasih-Mu. Sepanjang tahun 2001 kami serahkan langkah-langkah kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi, apa yang kami akan lihat, apa yang kami akan dengar, dengan berita-berita yang seringkali menakutkan dengan pendengaran kami. Tetapi kami sudah di dalam jalan-Mu Yesus Kristus, sehingga ketakutan, kebimbangan, oh Tuhan, sudah hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Kami boleh sukacita berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Pada hari ini, hari yang ketiga, pada tahun yang baru ini, limpahkan dengan damai dan sukacita. Limpahkan dengan berkat-berkat jasmani rohani. Pagari setiap rumah-rumah tangga sidang jemaat-Mu dengan kuasa darah Yesus. Pagari dengan sepasukan malaikat surga. Biar cahaya surga turun di rumah-rumah tangga seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau melihat di dalam segala usaha sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Di tahun yang baru ini, barangkali ada yang akan membuka usaha baru, atau yang melanjutkan pada usaha-usaha tahun yang lalu. Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan. Tuhan yang mengetahui apa yang kami akan hadapi besok dan seterusnya. Tetapi Tuhan, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami jemaat Tuhan. Kami yakin kiri kanan kami ada Tuhan yang menjaga. Sehingga apa saja yang kami lakukan, kerjakan dalam usaha, rencana yang ada, Tuhan pasti membuka jalan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat negara bangsa Indonesia. Tuhan, pada saat-saat ini juga belum ada keamanan yang ada dengan menghadapi virus corona, menghadapi ekonomi yang ada. Tuhan, Engkau berikan ketenangan buat kami bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau mengasihi pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, jajarannya. Bahkan Tuhan, pemerintah pusat, daerah, sampai di desa-desa, RT, RW, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau kendalikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sukacita aman di dalam lindungan tangan daripada-Mu. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah suasana yang seringkali mencekam, tetapi jiwa kami berbahagia di dalam Engkau. Karena Tuhan melimpahkan damai dan sukacita buat kami. Bahkan dokter-dokter, perawat di rumah sakit ya Tuhan, kami berdoa buat mereka. Oh Tuhan, semua alat-alat yang dipakai untuk kesehatan masyarakat Indonesia, Tuhan, Engkau kerjakan menurut rencana-Mu. Dan kami tahu waktu-waktu yang ada ini, waktu-waktu yang indah. Kami boleh Tuhan melihat pribadi kami masing-masing,
Oh Tuhan yang ada, Tuhan pulihkan kami masing-masing di dalam Engkau. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat segala rencana-rencana pekerjaan Tuhan ke depan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja pada saat-saat ini Tuhan, biar Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Juga kami berdoa segala usaha sidang jemaat-Mu, Tuhan Engkau ambil alih, buka jalan. Dan pada saat ini ya Tuhan, mereka sudah siapkan untuk memberikan persembahan kepadamu, baik itu milik Tuhan, dari hasil sepersepuluh dari usaha daripada anak-anak-Mu. Dan Tuhan dengan persembahan korban kolektor, baik Tuhan melalui Tuhan juga diakonia, oh Tuhan kas gereja, Tuhan Engkau melihat segala persiapan yang sudah disiapkan, bahkan yang akan dikirim Tuhan dengan melalui nomor rekening yang sudah tertera. Kami serahkan persembahan korban-korban ini di dalam tangan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Hamba akan tumpangkan tangan semua pengorbanan ini ya Tuhan, yang sudah disiapkan, yang sudah diberikan di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan dengan kuasa darah Yesus. Biar kuasa Allah turun membakar persembahan semua ini dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu di dalam usaha sidang jemaat-Mu, di dalam segala kesehatan sidang jemaat-Mu. Pagari dengan kuasa-Mu kesetiaan mereka, mereka buktikan dalam segala pengorbanan mereka. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah pada pagi siang hari ini, dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, siap menerima berkat, baik itu jasmani dan rohani daripada Yesus Kristus. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dengan pimpinan damai dan sukacita sampai Tuhan datang kedua kali mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukurkan semua, dan kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, selamat tahun baru. Sampai kita bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.